Discord ya. Oke, materi sudah dibagikan, bisa diikutin. Ini sekitar 10-15 menit aja, silakan diikuti ya. Analisa area bisnis ya, business area analisis. Jadi di sini tujuannya memetakan apa ya, memetakan kondisi di perusahaan itu supaya tercapai keuntungan atau memaksimalkannya ya. Jadi di sini sebenarnya tidak langsung ke sini ada pengantarnya kalau kamu melihat satu materi lagi, tapi itu di materi berikutnya. Analisa area bisnis, business area analysis, skill matrix atau matriks keterampilan yang digunakan di tempat kerja. Jadi ya tadi semacam membuat apa ya, pengelompokan ya, alat. Jadi di sini ada alat yang digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses ya. Skill matrix ini mencakup keterampilan yang dibuat dalam satu tim. Jadi ada di sini keterampilan-keterampilan dipetakan yang dipecah ya, ada dikelompokkan, ada dipecah gitu ya. Mencantumkan semua keterampilan dalam untuk menyelesaikan setiap proyek. Di sini biasanya diberi peringkat pada kemahiran dalam suatu keterampilan. Contoh, misalnya Tiara bagian mengetik, si Desi bagian apa namanya, pembukuan, misalnya Emma bagian apa tuh marketing. Jadi semua dipetahkan. Hal ini memungkinkan agar si pemimpin dapat mendistribusikan tugas secara efektif kepada anggota tim. Ya, jadi semacam ada kesepakatan. Kamu apa kemampuanmu? Seperti itu contohnya ya. Manfaatnya adalah membuat anggota tim sadar. Jadi biasanya kan dengan menunjuk ataupun bertanya si anggota akan terbuka ya, itu maksudnya ya, menyadari apa menjadi kemampuannya, menguraikan harapan, mudah menunjukkan di mana karyawan baru dibutuhkan, mengidentifikasi area yang lemah. Ada suara-suara tetangga saya di anak-anak ya, kalau kedengaran tidak usah dianggap tidak dikomplain. Mengidentifikasi area yang lemah. Setelah ditahu mana yang potensi yang lebihnya, kemudian diketahui mana yang kira-kira mana yang kekurangan di tim proyek itu. Menyoroti area yang dalam organisasi yang dikembangkan, jadi tentang areanya, menggunakan informasi ketika memutuskan akan berinvestasi dalam pelatihan itu ya. Oke, jadi di sini ada nanti kita di sini akan membuat skill ya, matrix. Tahu matrix kan? Matrix itu semacam kotak. Matrix itu kan ada baris, ada kolom. Jadi dipetakan. Nanti lihat di sini ada contohnya. Jadi dibuatkan dalam bentuk kotak ya. Matriks itu kan bisa baris sama dengan kolom, tapi bisa juga baris 3, kolomnya 2. Seperti ini namanya matrik ya. Ya, apa? Kalau di metrik, array, apalagi metrik, array, apa satu lagi ya kalau struktur data. Nah, ini namanya disebut juga dengan metrik ya. Jadi tentukan keterampilan yang dibutuhkan menyelesaikan proyek. Tadi misalnya ada pegawainya 5, berarti dipetakanlah yang 5 itu apa skillmu. Ukur tingkat keterampilannya. Jadi misalnya tadi si Desi kemampuannya mengetik. Mengetikmu di bagian berapa? Antara 6 sampai 10 di mana? Di 7, di 8. Sementara si Emma-nya di antara 8 sampai 9 misalnya. Kemudian ini contohnya, tidak ada kompetensi. Bisa saja ya si peserta, si anggota, si pegawai tidak memahami apa-apa, tidak skill ya. Pengalaman dasar, menengah, lanjut. Jadi dibuat dia semacam tingkatannya ya. Jadi ada contoh mengetik sudah berpengalaman, sedang, tinggi, contoh begitu ya. Ketiga, cara membuat skill matrix ini adalah dengan membuat minat setiap anggota tim dalam satu keterampilan. Tingkat minatnya juga ya dibuatkan juga, didaftarkan. Ini memastikan anggota tim mengerjakan tugas yang dia sukai. Jadi kan ada pekerjaan itu tuh ada skillnya, tapi dia juga suka, senang. Nah, itu dia yang maksudnya. Gunakan informasi dari skill matrix untuk menentukan keterampilan yang hilang dan dibutuhkan. Nah, di sini pun akan mengetahui
Karena kan terkadang seorang si atasan mendelegasikan atau menyuruh mengerjakan sesuatu, sementara yang bersangkutan tidak paham atau tidak memiliki skill. Nah, dengan membuat matrik ini, dibuatlah, apa namanya, mana yang kurang, mana yang lemah, kayak gitu ya. Contoh di sini skill matrix di sini ya, adalah sini dibuatkan contohnya, eee, contoh si Yolanda analytical analisis. Jadi dibuat dia kan misalnya kita buat di sini ketentuan, satu tidak memadai misalnya ya, ini, tidak ada pengalaman dasar. Jadi dibuat range-nya, di antara range ini dibuatlah si Anwar misalnya di data analisis 2, si project-nya ini 2, dari sini dibuatkan. Ada disebut dengan matriks ya, ketentuan, GMCKNE, ini, digunakan oleh Apple ya, matriks 9 kotak. Jadi dibuatkan 9 kotak itu kan panjang kali lebar. Metrik itu kan semacam tadi baris dan kolom 9 kotak. Berarti barisnya 3, kolomnya 3. Ini membantu perusahaan multibisnis mengevaluasi portofolio bisnis. Jadi itu tadi ya, selain memetakan melihat skill dari si pegawai atau si karyawan, ini juga akan melihat kita investasinya kemana, nah, gitu ya. Dan ini digunakan oleh pemasaran merek, manajemen produk. Nah, di sini dia ya, untuk menganalisis portofolio 2 dimensi namanya ya. Ada multifaktorial dengan 9 ukuran. Ini digunakan oleh dunia bisnis ya. 3 kali 3 sembuye, tadi itu ya, baris kali kolom, panjang kali lebar, 3 kali 3. Jadi ada kotak-kotaknya 3, 9 ya. Caranya dengan matriks tadi ya 3 kali 3, buat daftar seluruh rangkaian produk yang dibuat. Misalnya produk kita adalah, sepatu ya. Faktor-faktor yang membuat pasar menarik. Apakah misalnya sepatu kita, sekarang kan modelnya banyak, kita apa namanya ya, semacam ikon atau semacam, kelebihan dari kita modelnya kah, kualitasnya kah, bahannya kah, gitu ya. Mengevaluasi posisi unit bisnis strategis, hitung kekuatan bisnis, daya tarik pasar. Tentukan kategori unit bisnis strategis, tinggi, sedang, rendah. Nah, ini dia ya. Daya tarik pasar. Daya tarik pasar itu adalah, ini tadi dalam membuatkan metriknya, membantu menentukan daya tarik pasar. Daya tarik pasar ini menyangkut, struktur industrinya bagaimana, siklus hidup proyek, tuntutan, tren harga. Nanti misalnya kita buat sepatu kita di harga 90.000 kan sudah tidak ini, nanti orang takut, "Loh kok harganya murah?" Ya kan? Sementara yang lain udah sekian-sekian. Nah, itu dia. Jadi harus kita tahu tren harga itu berapa. Tenaga kerja, ini tadi SDM-nya ya, source-nya. Segmentasi pasar. Nah, kan bisa dilihat misalnya, itu tadi ya, kalau di artificial intelligence ada namanya, pemetaan atau prediksi. Ini digunakan ya untuk melihat kira-kira si konsumen, cenderungnya apa sekarang, maunya, kesukaannya, atau apa yang di trend. Ini dipelajari ya, ini dibahas. Jadi tidak hanya orang ekonomi atau manajemen, tapi orang komputer seperti orang artificial intelligence ya, ini dipelajari, itulah namanya kecerdasan buatan. Cuma di sini kita masih ke, eee, manajemennya ya. Tapi nanti kita ini tetap bekerjanya di bidang komputernya ya, mencapai pasar atau melihat, tren harga, tapi dari ekon komputernya ya, eee, apa yang bisa dikerjakan dengan melalui metode atau algoritma-algoritma dari komputernya yang kita bahas ya. Sekarang itu adalah, itu tadi ya, apa itu, artificial intelligence kalau untuk permasalahan-permasalahan yang besar, data yang besar, atau yang kalau kamu pernah mendengar big data, ke situlah ini dibuatkan ya. Jadi ada namanya business understanding ya. Jadi orang IT itu tidak hanya memahami bidang, teknikal atau programming-nya, tidak ya. Jadi sekarang kita orang, komputer itu harus bisa memahami business understanding, harus bisa melihat, oke, ini kita bisa tingkatkan, keuntungan dari segi business-nya. Business-nya di mana?
ya tapi IT juga gitu dia ya. Kekuatan bisnis atau persaingan, di sini ada total pangsa pasar, tadi produk kita sepatu ya, pasar kita di mana ya, jadi harus kita lihat di kota, di desa, kotanya bagian mana, pertumbuhan pasar dibandingkan dengan pesaing, ya pesaing kita ya, misalnya, merek ya, merek juga ya, kalau kita sudah punya merek, ini ada punya kekuatan ya. Jadi kenapa, terakhir ini kan ada tuduh, antara apa itu, si Gojek, siapa itu, mereka apa itu namanya, mmm digugat ya, karena mereka menggunakan mungkin si A belum terkenal ya, dia pakai To atau To lupa Ibu ya, To Sementara si Gojek nyoba kayak bikin, karena ini adalah sebuah macam lupa perusahaan kecil, tapi mungkin sudah dipatenkan, ini kan bisa digugat. Nah, itu contoh ya. Contoh juga, yang kayak Facebook ya, Facebook sekarang kan dibuat Meta. Meta itu sebenarnya dari dulu udah ada bahasanya, jadi kekuatan merek ya, itu perlu dipatenkan. Profitabilitas perusahaan, kesetiaan pelanggan. Nah, ini dia ya, pelanggan ini sama ya, contohnya adalah Indomie lah. Indomie dari dulu sudah ada, bahkan katanya sudah mendunia. Tapi kan sekarang, produk-produk Indomie udah banyak ya. Tapi orang kalau misalnya, oke saya sukanya Indomie, ya Indomie apapun dia tidak mau berpindah, itu namanya kesetiaan pelanggan, rantai nilai, diferensiasi produk ya, sedetail itu diperhatikan. Jadi ini semacam tugas seorang manajer ya atau leadernya ya, tapi yang dikerjakan dalam tim. Pengukuran dan plotting. Plotting mengidentifikasi, menilai faktor-faktor yang diperlukan. Nah, di sini dia melihat ini tidak hanya semacam membuat kayak schedule atau rencana atau berbentuk metrik, tapi ada juga mengidentifikasi ini ada rumusnya ya perhitungannya. Unit bisnis strategi diambil sebagai lingkaran ketika diplot pada grafik. Sekarang kan kita dia semua hasil perhitungan, perkiraan, hasil akhirnya dibuat dalam bentuk visualisasi. Ini yang dilihat orang ya. Jadi misalnya, oke, daerah A eh, mereka di bulan Desember mereka cenderungnya minatnya di mana? Di bulan Januari apa? Itu namanya ya. Jadi bisa divisualisasikan dashboard ya. Itu dia. Strategi investasi ini juga diperhitungkan dalam bab materi tadi ya strategi. Strategi investasi ini ada tiga opsi, tumbuh apakah bertumbuh ya, selektifnya panen ya. Ini bekerja untuk melihat mana yang kurang menarik, mana yang ini seperti tadi ya, daerah mana yang butuh atau kan ada tuh kalau misalnya perusahaan bisa dilihat kalau mereka mengevaluasi, oke, kayaknya di daerah Sumatera Utara langganan apa kita konsumen kita 75%, tapi kalau di Riau hanya sekitar 25-30, seperti itu ya. Jadi harus bisa. Itu adalah strategi investasi. Sejarah. Di sini pemikir manajemen ya, contoh sama ya. Materi ini merupakan cikal bakal banyak model portofolio. Jadi semacam ini portofolio, tahu portofolio ya. Kalau misalnya dibuat, coba buat portofoliomu sejak kamu SD sampai sekarang kuliah gitu ya, atau sampai SMA, apa portofoliomu. Paling kamu saya dulu TK-nya di sini, SD dari tahun kecil, nah itu masuk portofolio ya. Beda CV, beda portofolio. Jadi portofolio itu cikal bakal banyak model termasuk Max ya, portofolio inisiatif. Ini metrik ini sudah dibuatkan dalam bentuk semacam software ya, software yang bisa digunakan perusahaan-perusahaan memudahkan itu tadi ya mengacu pada matriks untuk membuat keputusan yang bisnis. Nanti kita lihat contohnya. Keterbatasan. Jadi kita tidak hanya bisa melihat yang apa tuh yang bagus-bagusnya, namun harus kita bisa tadi apa minimnya kita, apa kelemahan, apa keterbatasan. Nah, itu perlu ya. Langkah menerapkan matriks. Tadi kita sudah dibuatkan tahapannya, apa saja yang penting. Ini menerapkan matriks ke bisnis. Tentukan daya tarik industri dari berbagai unit bisnis ya. Contoh itu tadi ya buat range-nya, range atau bobot ya. Kompilasi daftar-daftar. Ya, tadi udah ada apa saja yang bisa item-itemnya, kemudian buat bobotnya supaya bisa dihasilkan ya. Bobot dari 0,01 tidak penting hingga 1,0. Jadi ini biasanya si perusahaan ini bisa melakukan apa namanya semacam voting, kuesioner ya. Dan ada lembaga-lembaga memang mereka mengevaluasi ya
semacam mau melihat ini tadi, ada lembaga independen yang memang mereka sebagai lembaga-lembaga membuat, survei ya. Jadi dari situ. Tapi kalaupun itu kan budget juga, kalau misalnya enggak, ini bikin sendiri ya. Tentukan daya tarik industri, contoh tadi kita di produknya atau sumbernya kita asli ataupun pengerjaan kita handmade, itu kan semua, daya tarik ya. Misalnya kok ini, apa, barangnya kok mahal? Oh iya, kami kan produknya produk asli atau produknya apa tuh, dibuat sendiri misalnya ya, itu mempengaruhi. Jadi harus kita lihat, apa, menjadi daya tariknya si produk kita ini. Menerapkan matriks yang kedua adalah tentukan kekuatan kompetitif, itu yang tadi juga diterjemahkan ya, kompetitifnya. Sama kompilasi daftar bobotnya, buat bisa 0,1 ke 1, 1 ke 10, atau 1 ke 5, 1 ke 10 ya, hitung skor totalnya. Ini kalau membuatkan semacam pengevaluasian atau skor survei seperti ini ada, eee, apa tuh ya, materi untuk membahas ini ya, menentukan hasil survei. Ketiga, plot unit bisnis pada matriks. 4, analisis informasi, invest grow, yang tadi ya, berapa investasi kita, contoh bisa juga dari dananya, bisa juga berapa skill kita, itu dia ya. Penghasilan investasi dimasukkan ke dalam unit-unit bisnis jika ada yang tersisa. Penghasilan itu kan, apabila seluruh, uang masuk ataupun, pemasukan semua telah dikurangi seluruhnya, itulah penghasilan. Jadi jangan dihitung dapatnya 100 juta langsung dikirain penghasilan, tidak ya. Jadi harus yang kotornya semua pengeluarannya harus dikurangi dulu ya. Jika unit berada di pasar yang penting, maka mungkin bermanfaat berinvestasi lebih jauh ya. Jadi ini sebagai pedoman untuk melakukan investasi bagi berikutnya atau misalnya kita dibiayai danai atau dibiayai, sebuah lembaga ataupun orang. Jadi mereka melihat, oke, project gini menghasilkan, 8, saya percaya dia ditanamkan investasi lagi, itu dia ya. Menerapkan matriks ke bisnis, langkah 5, identifikasi arah masa depan. Jadi tidak hanya mengerjakan, oke, project ini, per 6 bulan selesai, udah, tidak ya, tapi harus bisa arahnya kemana. Setelah project selesai, bagaimana 3 bulan, 6 bulan ke depan. Nah, itu dia. Jadi apakah bertumbuh lebih atau kurang menarik. Tapi karena, ini kan bisa saja di saat pelaksanaan ada namanya, apa namanya ya, gangguan atau ada sesuatu yang tidak terduga gitu ya. 6, prioritaskan investasi. Jadi selagi, di sini adalah membuatkan investasinya. Contoh di sini adalah Apple. Apple itu, jadi mereka me mei kalau kamu masih mengingat dulu, apa ya, ini Apple bukan apel ya, sama salah. Apel itu, Apple ya. Eee, apa itu, kalau dulu kan Nokia, Nokia digeser masuk BlackBerry, tiba-tiba dulu Apple udah ada, tapi tiba-tiba entah kenapa sih BlackBerry hilang, ya kan? Tiba-tiba Nokia hilang, walaupun BlackBerry memang total nggak ada ya, kalau Nokia masih ada. Nah, itu dia ya. Jadi si Apple ini ya, mereka menggunakan, berdasarkan metrik yang tadi ya, kalau kalau kita pelajari atau kamu bahas tadi, dengar pembahasan itu sederhana sepertinya. Tapi dengan matriks ini si Apple sudah bisa berdiri ya, 2013 dia mengembangkan, menilai unit apa yang kemungkinan diinvestasikan oleh perusahaan secara selektif dan divestasi. Ya, jadi si yang punya CEO-nya ya, membuatkan strateginya itu menggunakan metrik yang tadi ya. Jadi semacam, sebenarnya itu pemetaan ya, bisa kalau di apa itu pemetaan, klasifikasi, pengelompokan, seperti itu ya. Melihat apa akses daya tarik pasar, kemudian apa akses daya tarik pasar, yang kemudian apa yang menjadi sumber daya si perusahaan, apa kekuatan manajemen. Nah, ini semua informasi informasi itu ya, harus tahu kita tren di pasar seperti apa, kemauan si apa itu, si
konsumen seperti apa. Nah, itu dia ya. Materi menunjukkan bahwa Apple cukup kuat dan sangat kuat itu ya sampai sekarang menggeser itu contoh tadi Nokia, BlackBerry seperti tablet dan smartphone. Tapi memang contoh kayak Samsung kan ada kelebihannya di mana? Karena mereka kan semua apa ada produk-produknya. Ya, tapi di bidang tablet, smartphone, ya iPod yang dikeluarkan Apple semakin apa itu namanya ya? Misalnya 12 juta Samsung dengan 12 juta iPhone, apa yang ya apa yang diambil orang? Tentu satu tadi ya merek ya. Itu dia bergeningnya. Jadi Apple itu mendominasi, tapi area terbaik untuk bersaing Apple tetap menjadi pasar tablet, smartphone yang lebih baru. Tapi ada misalnya kayak Cina ya, Cina itu negara Cina mereka apa itu? Cina, Jepang mereka apa juga apa itu namanya? Lebih apa ya? Produk Samsung kan orang Jepang ya. Jepang kalau mereka lebih melihat tadi ya. Jadi dianggap Apple ini kan produk mana? Mereka lebih fanatik dengan apa yang dibuatkan mereka. Contoh seperti itu ya. Jadi tidak melihat ya kalau kita kan enggak ya. Trennya apa sekarang? Ya tidak mampu pun diusahakan kan gitu kan. Sementara orang-orang sana tidak begitu. Jadi inilah contoh apa namanya pembahasan kita hari ini yaitu menganalisa apa itu namanya menganalisa kekuatan ataupun apa ya mengelompokkan ya analisa area bisnis ya. Ini namanya kalau nanti ada pembahasan itu business understanding ya. Jadi kemampuan oke, kemampuan memetakan ataupun mengevaluasi untuk meningkatkan hasil eh, dari perusahaannya ya meningkatkannya itu ya. Ya, ini lebih cenderung memang ke kayak manajemen gitu ya, tapi ini kita fokusnya tetap di apa itu namanya? Tetap fokusnya di IT-nya ya, bukan ke walaupun tadi kita seorang IT harus membahas yang itu ya. Oke, analisa probabilis ya. Ada pertanyaan bila ada silakan. Ini ada memang pembahasannya agak panjang ya. Kenapa Ibu langsung tadi ke situ? Karena memang eh, share ya. Ini masih ada, tapi ini ke minggu depan pun boleh karena agak panjang juga dan kita hanya kalian hanya mendengarkan. Oke, siapa ya? Kemarin Ibu mau lihat tadi siapa? Kemarin ada yang kayak bertanya, cuman Ibu kadang nggak siapa ya? Ada yang bertanya? Silakan sebelum kita masuk sedikit karena mungkin masih ada waktu berapa menit lagi ya. Atau cukup dulu? Nanti ini dibahas di apa itu namanya? Ada pertanyaan silakan, tidak materi pun atau apa silakan ya supaya atau mengenai tugas. Ini udah pertemuan 6. Apakah kelas lain kalian sudah ada di bak kuis atau bagaimana? Ada? Belum ada, Bu. Tapi nggak ada kuis kan? Biasanya kan nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kalau tugas eh, harusnya kalian yang ada yang udah ada bekerja di sebuah perusahaan, kira-kira itu bisa diterapkan misalnya di perusahaan atau misalnya harus skala besar memangnya, tapi setidaknya sudah paham lah kira-kira apa yang mau dibuatkan di oke 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 pemrograman visual. Hmm. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup aja atau bagaimana? RSI. Cukup? Cukup. Atau Bu. cukup ya? Cukup, Bu. Oke, ini kita lanjutkan ke minggu depannya. Proses ini kalau dibahas ini panjang ya. Jadi kalau misalnya buat ini kalian harus apa ya? Plan, do, dokumentasi proses, relation mapping.
Nah, ini ke minggu depan aja ya. Tadi, kalau menerapkan metrik itu di mana bisa kalian kerjakan ya? Okelah, tidak perlulah dibuatkan itunya, pembahasan essay pasaman ini pun, eee, sama ya menganalisa juga ya. Jadi memetakan, mengelompokkan ya, eee, melihat yang mana, apa itu, oke ini minggu depan aja ya, dan siapkan daftar, kebutuhan pengguna. Oke, kalau setelah ini coba nanti kamu cari ya link di apa aja, oke, di apa aja Ibu sampaikan ya. Ini ke minggu depan aja, ini agak panjang juga ya. Oke, sekian, kita kembali di sini masih ada waktu kayak seperti setengah jam lagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu, pagi.